Oke, halo Bapak Ibu, suara saya masuk terdengar? Terdengar, Pak. Terima kasih Bu Hairani. Gimana kabarnya Bu? Sehat, Pak. Lagi di luar ini Bu ya? Lagi acara perpisahan anak kelas 6, Bapak, di kolam renang. Wah, siap deh Bu. Terima kasih masih menyempatkan waktunya Bu ya untuk join. Iya, Pak, sekali-sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hairani. Gimana nih kabarnya juga Bu Lina? Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah Bu Lina ya. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Bu Rida juga sehat-sehat selalu ya Bu Rida. Materi kita. Nah, hari ini kita akan nanti insya Allah akan dipandu sama Pak Asad. Pak Asadnya udah hadir di sini. Mungkin boleh tes suara dulu ya. Halo Pak Asad, apakah bisa mendengar? Bisa Pak, apakah suara saya bisa terdengar Pak? Bisa Pak, jelas Pak, jelas. Oke, ya, makasih Pak. Siap Pak Asad. Jadi materinya akan dipandu sama Pak Asad ya Bapak Ibu. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Febri nanti mohon dibantu dari laptop karena jaringan saya kalau dari laptop sepertinya agak lolah. Saya mulai dari PPT. Selamat siang Ibu dan Bapak peserta pelatihan. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang terkait dengan pemecahan masalah yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri pada pertemuan sebelumnya. Saya akan share, izin apakah layar HP saya bisa terlihat Ibu Bapak? Pak Febri, konfirmasi apakah? Kelihatan Pak. Oke. Sambil menunggu laptop saya bisa terkoneksi ke tim. Oke Ibu Bapak, kita hari ini akan membahas mengenai melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dunia nyata secara kreatif dengan menggunakan platform mindset. Platform mindset ini nanti dia berbasis web. Kita lihat dulu mapping atau peta pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah apa komponen kunci dari mindset challenge. Kemudian yang kedua, apa itu pilihan urutan dan waktu untuk mindset challenges, kemudian cara mempersiapkan mindset, cara memfasilitasi mindset, dan cara memperluas pengalaman mindset challenge. Ini secara umum ada 5. Nanti kita akan padukan antara yang ada pada teori dengan nanti yang ada pada platform atau aplikasinya. Kita coba masuk ke bagian pertama, komponen kunci dari mindset challenge sendiri. Ya, di sini kita
lihat tampilan dari platform ini. Platform ini namanya adalah Mindset dengan tulisan MINDSETS. Nanti tampilannya seperti ini. Ibu Bapak nanti bisa akses dari web dengan mengetikkan go kemudian go.mindset.com. Kita masuk dulu ke materinya. Yang pertama, nanti komponen kuncinya adalah library. Ada di mindset ini nanti yang disebut dengan library. Artinya salah satu tampilan dari platform ini adalah ada bagian library atau perpustakaan. Kemudian yang kedua preview untuk melihat tampilan dari challenge-nya sendiri. Kemudian ada facilitation view dan ada open reader. Di sini perhatikan bahwa mindset dapat memakan waktu 2 kali lebih lama jika mengajar online atau dalam mode online. Maksudnya begini, kalau pembelajaran menggunakan platform ini sebenarnya bisa kita set untuk tugas 1 minggu, tugas 1 bulan, bahkan untuk tugas 1 semester. Itu nanti tergantung kepada setting yang dibuat oleh si guru. Setiap tantangan mencakup beberapa pertanyaan, jajak pendapat, dan bagian bonus. Dan diperkirakan memakan waktu antara 45 sampai 60 menit. Nanti Ibu Bapak di bagian perpustakaan atau di library-nya itu akan disuguhkan mengenai materi, termasuk di dalamnya video. Setelah itu akan dimunculkan juga beberapa pertanyaan yang sifatnya adalah analisa atau evaluasi terhadap materi yang ada. Selanjutnya nanti akan ada bonus, artinya akan ada nanti semacam survei atau yang lainnya. Sebentar, saya hubungkan kembali dulu laptop saya. Oke. Ini tampilan dari mindset-nya. Ini biasanya disebut dengan library. Nanti di sini ada challenge untuk matematika, ada sains atau untuk pengetahuan alam. Kemudian di setiap challenge tadi ada topik-topiknya. Ada nanti semua topik. Ada dia umpamanya bangun ruang. Ada fungsi, ada geometri, macam-macam lah. Berikutnya nanti di sini juga ada kelas. Apakah dia di kelas 1, 2, sampai nanti ke sekolah menengah atas. Berikutnya juga ada temanya. Apakah tema-temanya nanti itu umpamanya petualangan, adventure, art, seni, visual design,
kemudian budgeting bisnis, dan lain sebagainya. Berikutnya nanti akan ada apakah kurikulumnya menggunakan kurikulum Amerika, menggunakan kurikulum Inggris, menggunakan kurikulum India atau yang lainnya. Sebentar, laptop saya belum bisa terhubung. Saya hubungkan terlebih dahulu. Izin Ibu Bapak sebentar aja. Ini tadi hotspot saya tidak bisa, jadi saya harus dari USB. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. Yang ini yang library tadi ya. Tadi kan ada 4. Ada library, ada preview, ada fasilitas view, dan ada open reader. Yang muncul ini adalah tampilan library dari platform Mindset. Berikutnya kita lihat dulu. Ini yang preview. Nanti salah satu di antara challenge yang ada itu nanti bisa kita lihat previewnya. Umpamanya seperti yang ini, kalau kita klik preview, maka dia nanti akan muncul ke bagian preview. Oke, ini tampilan previewnya. Umpamanya ini Dogi Daycare. Mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak belepotan karena memang tidak terlalu bagus. Tetapi kira-kira nanti tampilannya seperti inilah. Ini yang preview. Teacher guide-nya, pilih teacher guide untuk mengunduh dan mencetak seluruh pelajaran. Maksudnya begini, materi ini bisa nggak nih diambil? Bisa. Di bagian bawah itu akan ada tanda panah merah. Ada teacher guide. Yang itu kalau kita klik, nanti materi yang Dogi ini tadi, challenge yang Dogi ini tadi, itu bisa kita ambil. Atau bisa kita download. Oke. Kita masuk ke Open Reader. Di Open Reader ini maksudnya nanti teks yang ada itu bisa dibacakan untuk kita dalam beberapa bahasa. Contohnya bisa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Arab, dan lain sebagainya. Ini namanya Open Reader. Di Open Reader ini nanti akan tersedia fasilitas ini dia yang menggunakan Microsoft Immersive Reader. Artinya nanti akan terintegrasi dengan Microsoft Immersive Reader untuk membacakan teks yang ada. Open Reader menggunakan teknologi Microsoft Immersive Reader dan memungkinkan siswa untuk mengakses materi dengan berbagai macam cara. Seperti terjemahan menurut kata atau dengan dokumen. Contohnya, kalau teksnya bahasa Inggris, kalau kita arahkan pointer kita,
maka nanti dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau bahasa yang kita pilih adalah bahasa Indonesia. Atau kalau itu bahasa Inggris, kita ingin diterjemahkan ke bahasa Korea, maka nanti dia akan diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Kemudian tambahan yang lain, selain terjemahan dalam bentuk teks, dia juga bisa dalam bentuk gambar. Kita lanjutkan, bisa juga suara baca keras. Artinya nanti dengan open reader ini kita bisa klik tombol mikrofon, kemudian akan dibacakan teks tersebut. Khususnya mungkin bagi kita yang tidak penutur asli dari teks yang ada. Contohnya seperti kita orang Indonesia mungkin teksnya bahasa Inggris, kita ingin melatih pelafalan. Lanjut. Juga nanti ada kamus gambar seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Berikutnya ada fokus pada 1 sampai 3 baris teks pada satu waktu. Maksudnya kalau bacaannya panjang, itu dia nanti hanya difokuskan atau ditampilkan 1 baris atau sampai 3 baris saja. Sehingga kita ada semacam highlight. Ada nanti yang ditandai. Kelas kata pada kalimat. Maksudnya begini, teks yang tadi umpamanya dalam bahasa Inggris, dia kan ada yang kata benda, ada yang noun, ada kata sifat, adjektif, ada nanti dia kata kerja, ada verb, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita aktifkan. Kemudian juga bisa mengubah ukuran teks. Pak Febri, izin Pak Febri. Halo Pak Febri. Iya, halo Pak. Izin Pak Febri, saya berhenti share screen dulu. Pak Febri yang share screen, nanti saya pandu. Karena jaringan saya ke laptop ini sepertinya tidak berfungsi. Saya keluar dulu dari share screen, nanti izin Bapak bantu saya untuk Oke, share screen Pak ya. Ya. Oke, Bapak share screen ke browser aja dulu. Sebentar Pak, saya share screen dulu. Oke. Ini tidak bisa ke laptop saya. Jadi kalau saya dari HP, oke Pak. Bapak ke browser aja. Apakah saya masih share screen? Enggak lah ya, udah. Oh, enggak Pak. Oke, saya Pak. share screen sekarang Pak. Oke Pak. Bentar. Slide yang mana tadi Pak? Berhenti di... Coba, enggak, Bapak ke browser aja. Browser, ketikkan mindset, seperti tulisan yang tadi. Tidak di PowerPoint, oke. Sebentar Pak. Kita di browser sih. Di browser biasa saja. Di tab baru atau di... Oh ini Pak. Oke. Bapak ketikkan mindset. Oh, udah. Oke. Ibu Bapak, di situ kan ada masuk. Coba Pak ke masuk tadi. Itu masuk atau apa dalam tampilan bahasa Indonesia? Oke. Oke, ini tampilannya Ibu Bapak. Di bagian ini sudah dimunculkan, ya.
ini kebetulan tadi sudah login. Di atas itu coba yang gambar orang itu Pak, diklik yang di sebelah kanan atas. Itu berarti ini sudah login. Nanti Ibu Bapak kalau tidak langsung kemari bisa login menggunakan akunnya Microsoft, pergunakan saja akun Guru Belajar ID, akun Guru Inovatif, atau bisa menggunakan akun Google. Ibu Bapak nanti boleh melakukan pengaturan di akun ini. Coba Pak ke My Akun. My Akun Pak. Di bawah, oke. Kita lihat ini data-datanya ya. Ini Pak Febri sudah masuk. Ada nama, alamat email. Kemudian kalau memang mau di reset, kita bisa reset password. Ada edit profil. Nah itu dia. Ada, coba Pak yang edit profil. Apa saja yang muncul Pak? Oke ini, Anda tahu ada data-datanya yang mau dirubah. Umpamanya nama, mau dilengkapi atau gambar. Atau di situ kan ada fotonya. Ada semacam avatarnya itu. Oke. Kemudian kelasnya. Nah, Pak Febri kan milih semua. Kelas teaching grade-nya itu ada dari kelas 2 sampai high school. Oke. Ya Pak, di save atau di cancel nggak apa-apa. Profil udah selesai. Oke, kembali ke atas Pak, ke akun tadi yang gambar orang tadi. Coba di sertifikat. Nggak usah ke sertifikat dulu Pak. Terakhir aja, resource. Yang bawah, resource. Ini apa aja Pak? Sertifikat. Ya, resource ini nanti Ibu Bapak boleh melihat semua artikel yang terkait dengan mindset ini ya. Coba salah satu Pak yang show all artikel pada preparing for challenge. Kita lihat apa saja yang muncul ya Pak. Nah coba diklik salah satunya Pak. Diklik aja salah satu. Ibu Bapak kalau kebetulan ini berbahasa Inggris bisa klik kanan nanti pilih Indonesia. Pak Febri mungkin bisa dibantu. Coba diklik kanan, bisa nggak ke bahasa Indonesia? Ada di atas tuh kan ada Indonesia, Inggris. Udah nih, Pak. Oke ya. Jadi Ibu Bapak mungkin bagi kita yang kesulitan dalam grammar dalam bahasa asing seperti saya, caranya bisa seperti ini. Artinya nanti bisa kita baca-baca apa yang ada di dalam ini. Coba Pak mundur lagi, kita coba lihat yang video. Mundur satu langkah Pak. Back. Coba kembali ke mindset. Tadi ada yang video. Ini yang apa ini? Itu Pak, yang tengah. Facilitating your class. Ini video enggak? Enggak ya? Yang sebelahnya Pak, yang video Pak. Oh yang sebelah. Video resource. Oke Pak. Coba Pak, salah satu video. Ada muncul. Sembarang. Coba, yang ini masih artikel ya Pak? Ini video Pak. Video. Bisa dijalankan Pak? Mau yang mana Pak? Yang ini? Ya. Get started student. Ini nanti maksudnya. Sebentar Pak. Kalau ya coba diklik Saya Pak. stop share screen dulu Pak. Oke, betul Pak. Suaranya nggak masuk. Suaranya tadi belum masuk ya Pak? Belum di-share ya? Iya Pak. Oke Pak.
Coba bisa dibesarkan, Pak. My name is Matthew Full Rodriguez, screen. and I lead professional development and training for Mindsets. Mindsets is an instructional platform for real-world, authentic problem solving that your students will love. This is the Mindsets library. Mindsets challenges are standards aligned, and they're perfect for hybrid learning, online or in. Sebentar, di post dulu subtitlenya, bisa nggak? Oke. Untuk Ini nggak ada pilihan untuk subtitle rekan-rekan sih, Pak. Cuman Inggris aja, Pak. enggak bahasa Inggris semua ya. Coba Iya, Pak, yang itu bisa nggak ke YouTube? Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Oke, lanjut aja dulu Pak. Nanti saya tunjukkan yang di YouTube. Oke, lanjut Pak. Lanjut aja dulu Pak. Person, and teachers can track student progress in real time. As you can see, there are Mindsets challenges in math and science. You can filter Mindsets challenges by topic or by grade or even by theme. Let me show you how to set up a Mindsets challenge. Here's the party planner challenge. We're going to preview the challenge. And in this challenge, students are asked to organize an over-the-top graduation party for the seniors of a local high school. They must track money spent and stay within the budget. I can go ahead and preview the challenge. And once I decide to assign this challenge to my students, I can hit create. Then I can decide whether I will teach using the student paced mode or the teacher paced mode. In the student paced mode, students can work independently or collaborate in pairs or teams. And in teacher paced mode, I will control every page that students are on. One thing to keep in mind is that I can toggle between the two at any time. Okay, I'm gonna hit I'm ready. Great, so now I have the code that I can share with my students. In the overview, I can see where all my students are and track student progress in real time. I can also sort by progress so I can see which students have finished the challenge and which ones are still working. You can contact me or anyone on our team at hello@mindsets.com. We are here to help you and your school get started. Thank you. Oke, maksudnya Ibu Bapak nanti begini. Jika penjelasan saya hari ini kurang dipahami atau nanti ingin explore lebih lanjut, maka untuk penggunaannya disediakan di bagian resource untuk panduan. Maksudnya bisa berupa teks, berupa artikel, juga bisa berupa video. Izin Pak Febri kembali ke akun tadi. Yang lainnya nanti Ibu Bapak bisa explore. Di akun, ya Pak, di akun di sebelah mana dia tadi, di atas. Ya, back to mindset. Oke, yang di akun, coba Pak yang sertifikat Pak. Pak Febri tadi udah menyelesaikan sertifikat juga kan? Sudah Pak tadi Pak, yang pertama. Ini Ibu Bapak nanti kita bisa memulai kursus untuk mendapatkan sertifikat. Nanti Ibu Bapak bisa menyelesaikan kursusnya setelah selesai nanti menjawab semua pertanyaan, maka nanti masuk ada namanya bonus, dan setelah menyelesaikan bonus maka akan muncul sertifikatnya. Pak Febri izin bisa ditunjukkan sertifikat Bapak yang tadi. Bapak udah download? Sudah Pak. Download ya? Udah. Contoh akhirnya saja. Oke, bentar Pak. Saya tunjukin aja sertifnya. Coba Bapak
Saya pun tadi baru tahap awal. Yang penting nanti peserta, Ibu Bapak, peserta juga bisa ikuti kursusnya dan dapat sertifikat. Nah ini sertifikat Pak Febri, ya, yang tadi setelah menyelesaikan semua pertanyaan atau tantangan challenge yang ada di bagian sertifikat. Oke Pak, kembali ke mindset. Yang platformnya tadi. Oke, kita ke mindsetnya yang tampilan awal, Pak. Tampilan awal. Yang di bagian ini tadi kan sudah saya sampaikan ada challenge untuk matematika. Coba Pak, topiknya itu apa saja yang muncul? Apa saja yang tersedia? Di topik matematika. Ini Pak, untuk yang matematika ada untuk yang level beginner ada Amazon, Amazing Force, Animals Big and Small, Aquarium Red, Baseball Bonanza, Best Road Trip, Big Book Sale, Black Letter Business, dan lain-lain nih. Oke, jadi yang ini dia yang untuk matematika. Coba diklik salah satu Pak, yang pertama saja yang Amazon. Diklik saja untuk kita lihat previewnya. Oke, setelah kita klik, maka dia nanti akan muncul. Ini previewnya. Bapak langsung preview yang warna biru. Oke, ini dia. Nanti ada berapa step tuh Pak? 4 ya? Iya, 3. Oke. Ditambah 1 step bonus. Ya, ada step bonus. Ini nanti akan terdiri dari 14 halaman. Coba lanjut Pak, untuk kita masuk ke step 1. Oke Pak. Ibu Bapak, ini informasi atau artikel yang terkait dengan Amazon sebagai hutan hujan. Izin Pak Febri, bisa diterjemahkan saja ke bahasa Indonesia yang tadi. Oke. Supaya nanti klik kanan aja ya. Artinya untuk memahami isinya ya. Nah ini dia semua tentang hutan hujan Amazon. Saya rekomendasikan sebenarnya tetap dalam bahasa asli, tapi mana tahu karena keterbatasan bahasa kemungkinannya ada kendala dalam memahami artikel ini, maka bisa dibahasa Indonesiakan. Cukup klik kanan kemudian translate to Indonesia. Umpamanya di bagian ini kan ada keterangan hutan hujan Amazon terletak di Amerika Selatan, di negara-negara seperti Brasil, Kolombia, dan Venezuela. Kemudian nanti yang lainnya seperti total area 67 miliar kilometer, mencakup 67 juta kilometer persegi, menjadikannya hutan hujan terbesar di dunia. Kemudian hewan yang dikenal di dunia hidup di hutan Amazon, yang lain-lainnya lah. Coba Pak Febri, videonya bisa diputar. Ada video, ada video yang terkait dengan nanti juga di sini dijelaskan tujuan tantangan, tujuan challenge-nya apa, kemudian ikhtisarnya apa. Itu bisa diputar videonya Pak. Oke. Ya. Jadi Ibu Bapak nanti untuk
previewnya bisa kita lihat apa yang disediakan oleh challenge tersebut. Tidak share sound tadi Pak ya. Oke. This is the wild Amazon. The Amazon Basin, one of the world's greatest natural habitats. Home to 1/10 of all the plant and animal species on Earth. The world's largest rainforest is watered by the world's mightiest river, the Amazon, 6,000 kilometers long. This mysterious region is finally giving up its secrets. In the past 10 years, a new species has been discovered on average every 3 days. But the Amazon is changing fast, threatening the animals and plants that have evolved here for millions of years. The race is on to learn more about this remarkable place before it's too late. Mungkin ini mau kita stop Oke. atau Lanjut Pak, yang itu coba di preview aja, next aja. Oke, Ibu Bapak nanti challenge-nya di sini. Mintalah siswa Anda bergabung dengan tantangan. Kalau Ibu Bapak tadi masuk sebagai guru, teacher, tidak sebagai student, tidak sebagai pelajar, maka Ibu dan Bapak nanti bisa bagikan challenge ini ke siswa dengan masuk ke challenge ini dengan cara buka https go.mindset.com, kemudian klik daftar atau masuk. Setelah itu gunakan kode ini untuk bergabung. Mana tahu siswa itu sudah gabung kian atau sebelumnya dia ada masuk menggunakan kode lain, maka kita kasihkan kode yang ini, tinggal menyalin. Nanti bisa kita bagikan linknya. Coba Pak, kalau membagikan tautan bagaimana tampilannya Pak? Oke, seperti apa? Ini dia. Ini nanti langsung ke alamatnya ya. Oke. Kalau dia ke classroom, Google Class juga bisa, ke tim juga bisa, ke Cerdik juga bisa, atau mungkin ada beberapa platform yang sudah berkolaborasi di sini. Tetapkan siswa dari Pintar ini akan menyinkronkan daftar yang dia miliki di Clever. Ini pengaturan lebih lanjut. Oke, di bagian atas itu ada pelajar-pelajar kecepatan guru. Maksudnya begini, challenge ini nanti bisa ditetapkan apakah sesuai dengan kecepatan siswa. Contoh, begitu siswa selesai dari analisa atau menjawab pertanyaan 1, maka dia bisa klik next. Itu kalau siswa tersebut yang menentukan dia boleh maju atau tidak. Sementara kecepatan guru nanti yang akan menentukan. Contohnya kalaupun ada siswa yang sudah siap tapi belum bisa next atau dia belum bisa ke langkah selanjutnya kecuali di klik oleh guru next-nya. Mungkin kalau dia ujian atau yang sifatnya itu harus sama-sama diselesaikan, kita pilih yang tampilan yang kedua, kecepatan guru. Tapi kalau dia kecepatan siswa, mungkin kalau ini entah jadi PR atau dia waktunya panjang, seminggu, sebulan, atau bahkan 1 semester.
Oke, izin Pak Febri, kalau yang ini dijalankan, bisa nggak dilihat tampilan siswanya? Oh, nggak bisa, Pak. Kita tampilan guru aja. Enggak, maksudnya gini, kalau kita sebagai siswa, nggak Ya, muncul bisa, ya? Pak. Mm-mm. Oh ya, coba ada preview sebagai siswa, jadi nanti Ibu Pak, mungkin ada ke atas Pak, ke atas lagi nggak? Saya siap ini, Pak ya. Nggak ada lah. Kan tadi, ya saya siap, oke. Berarti ya saya siap. Oke. Ada tampilan untuk yang itu Pak, lihat sebagai siswa. Lihat sebagai siswa. Di atas, oke. Oke, gini. Ya. Oke Ibu Bapak, ini dia tadi akan muncul di tampilan siswa. Kalau tadi linknya atau kode kelasnya dibagikan kepada siswa, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini di siswa. Coba Pak, di next. Saya siap, siap yang di bawah. Oke, bawah, sebelah kanan. Oke, ini tadi ada 4 langkah. Kemudian terus, ya, awal, lagi. Oke Pak, bisa jalan. Gini dulu Pak, saya ingin yang buka pembaca yang di atas, yang apa tadi, open reader. Ini kan ada teksnya berbahasa Inggris. Ini bisa kita suruh baca atau kita suruh terjemah. Ada beberapa yang bisa kita atur. Coba Pak, yang part of speed-nya itu diaktifkan aja semua. Bahasanya boleh ke bahasa Indonesia. Untuk terjemahannya, translate-nya. Oke, Indonesia. Yang lain fokusnya diaktifkan Pak. Lain fokus. Oke. Apalagi itu yang itu noun verbs diaktifkan yang tadi. Ada yang di tengah kayaknya. Indonesia udah. Yang di tengah Pak, yang itu kan ada yang gambar tongkat sihir yang di samping buku. Oke, itu kan ada nouns, ada verbs, ada adjective, ada adverbs. Coba diaktifkan Pak. Oke Pak. Oke, satu lagi. Oke, coba kita ke di situ kan ada tombol play. Nah, coba diklik Pak. All about the Amazon rainforest. The Ya. Amazon rainforest is located in South America in countries like Brazil, Colombia, and Venezuela. It covers 67 million square kilometers of land, making it the largest rainforest in the world. 1 in 10 known animals in the world lives in the Amazon rainforest. Check out this video to learn more about the Amazon rainforest, its animals, and what may be happening to them. Oke, izin Pak Febri diarahkan pointernya ke salah satu kata. Tadi itu terjemahnya udah aktif kan? Ke salah satu kata, entah all, entah about, entah yang mana. Oh iya apa? Kursor Bapak ke Ini, Pak. salah satu kata. Oh, Diklik, nggak kelihatan ya, diarahkan tadi aja udah untuk Tadi saya muncul udah enggak? Terjemahannya muncul enggak Pak? Muncul ya? Pak, muncul, Pak. Di tampilan saya enggak terlihat. Iya, di tampilan Bapak nggak kelihatan, tapi di tampilan saya ini kelihatan Pak. Coba. Terlihat ya? Di Ya, tampilan Ibu Bapak yang lain terlihat enggak? Ada di Enggak situ sih, Pak. terjemahan dan muncul gambar, ada ya? Enggak Pak, kayaknya Pak. Kalau di tampilan yang lain saya Oke, coba dulu Pak. Bentar.
Nah, Pak. Seperti ini, Pak. Oke, itu dia. Itu kan ada Animals, terjemah. and what may Itu, be happening to them. ya, coba diarahkan ke situ salah satunya, Pak. Ke salah satu kata saja. Oke, itu animal. Kemudian translate-nya binatang dalam bahasa Indonesia, gambarnya juga muncul. Ini tadi yang ada di Open Reader. Ya bisa menerjemah, ya bisa diatur per baris atau seluruh kalimat atau dokumen, bisa juga ditentukan apakah dia kata kerja, kata benda, kata sifat atau keterangan dan lain sebagainya. Izin Pak Febri, coba dilihat dulu ada nggak lagi fasilitas di Open Reader ini yang belum dijelaskan ya. Nampaknya udah ya Pak ya. Nanti Ini udah Pak, kita Ibu lihat Bapak lagi Pak mungkin. sepertinya udah ya. Oke. Kita tutup Open Reader-nya, kembali ke challenge tadi. Oke, coba Pak yang berikutnya. Ada berikutnya. Ada nggak di bawah tuh pertanyaan yang harus dijawab? Coba Bapak scroll ke atas. Ada nggak di situ? Oh, ini baru keterangan saja ya Pak ya? Iya Pak, pertanyaannya Pak. Oke. Lanjut dulu, yang ini udah ada yang mulai dijawab. Izin Pak Febri diterjemahkan. What is the most interesting fact about Amazon rainforest to you? Coba izin Pak Febri diterjemahkan. Ya Ibu Bapak nanti ini kan karena terkait dengan dunia nyata atau fakta-faktanya adalah fakta-fakta yang real, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Febri pada pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah di dunia nyata. Maka salah satu yang menjadi ciri dari mindset ini atau platform ini adalah kita coba untuk menganalisis data yang ada. Artinya literasi atau numerasinya mungkin lebih dituntut. Izin Pak Febri, apakah fakta paling menarik tentang hujan Amazon? Yang mana kira-kira kita pilih Pak Febri? Sembarang aja lah Pak Febri, karena itu kan apakah spesiesnya, apakah hujannya, oke, atau efek perubahan iklim, ya tergantung apa yang tadi kita baca. Oke Pak, next. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan nggak Pak? Nggak ada yang ini Pak. Kalau nggak ada, kalau next aja. Ini hanya sekedar menunjukkan bagaimana nanti hasil akhirnya. Lanjut Pak. Oke Pak, ada yang harus dijawab? Ada sepertinya ya. Coba izin Pak Febri dijawab aja. Pak Febri tadi menyelesaikan challenge ini sampai selesai. Oh, enggak juga sih Pak. Sampai Enggak selesai. juga ya. Ini mau kita jawab atau berikutnya saja Pak? Nanti silakan peserta sendiri mencoba. Jadi challenge-nya ini gini. Dia nanti sudah disediakan artikel, disediakan video, kemudian siswa disuruh menganalisis data-data yang ada pada artikel dan juga pada video dalam bentuk menjawab beberapa fakta atau beberapa informasi atau data yang tersedia pada masing-masing challenge. Oke Pak Febri, mau dilanjutkan atau kita padakan yang itu? Oke. Mungkin hanya sekedar
Itu sampai berapa langkah lagi tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 lagi ya, separuh lagi ya. Ya Pak. Ibu Bapak memang harus apa namanya, bisa memahami data yang ada. Kalaupun mungkin untuk tingkat-tingkat awal ini data-datanya masih sederhana. Tapi dia sifatnya adalah analisa. Oke Pak Febri, masih lanjut? Oke. Oke. Itu apa Pak? Bonus ya? Iya Pak, ini Oke. Bonus ya 2 lagi ya berarti. Oke Pak, 1 lagi ya. Tambah jawabannya ya. ini sudah Pak, kita udah sampai. Oke, udah selesai. Ibu Bapak begini, kebetulan yang ada di website ini atau di platform ini dia berbayar, artinya hanya beberapa yang itu free, sehingga nanti mungkin beberapa terkunci. Artinya kalau ada challenge tertentu yang dia ada tanda gemboknya, maka itu harus bayar. Maka kita harus bayar baru challenge yang itu bisa diaktifkan untuk kodenya. Izin Pak Febri, salah satu di antara challenge yang ada dia ada tanda gemboknya yang mana kira-kira ini? Anda tahu ada langsung tanda gemboknya? Coba dipilih aja, mungkin kalau dia agak di bawah itu udah ada tanda gemboknya itu. Itu ada tanda gemboknya ya Pak ya? Ada Itu Pak. rakyatnya nggak bisa. Nah, artinya untuk challenge yang ini apa judulnya nih? Animal Big and Small. Ini nggak bisa kecuali kita bayar. Nah, itu apa namanya, beberapa batasan yang ada pada platform ini. Oke. Ini tadi sebagai guru ya Pak ya? Oke. Ibu Bapak tadi di video yang sudah ditunjukkan, nanti hasil dari siswa tersebut itu bisa dilihat oleh guru. Siapa yang sudah selesai, siapa yang belum selesai, ini mungkin tidak bisa ditunjukkan karena tadi Ibu dan Bapak tidak ada yang jadi siswa waktu tadi dijalankan itu gurunya sebagai dia hanya review di tampilan siswa, tidak langsung masuk sebagai siswa. Izin Pak Febri, mungkin untuk apa namanya
demonstrasinya cukup. Coba kembali ke PowerPoint tadi. Mana tahu masih ada hal yang perlu dipahami dalam pelatihan ini. Yang PowerPoint, Mbak. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Yang mana, Pak? Oke, lanjut PowerPoint-nya. Tadi saya lupa sampai di slide berapa tadi. Oke. Open reader tadi udah ya, Ibu Bapak ya. Oke, lanjut, Pak. Oke, yang ini yang tadi ya. Kalau kita aktifkan yang di sebelah kanan, yang dari tadi Pak, coba ya. Ini tadi pelajari semua tentang Microsoft Immersive Reader dan penelitian berbasis bukti. Ini kan tadi di sebelah kanan itu ada pengaturan font, kemudian ada pengaturan translate dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang sedang ditampilkan ini. Ini mungkin tampilannya dalam bahasa Meksiko ya. Kebetulan ini tadi terjemahkan dari bahasa apa ini? Ini nanti terjemahannya ke bahasa Spanyol. Nah, jadi muncul teksnya, muncul translate-nya, terjemahannya, dan juga muncul gambar yang dimaksud. Oke, yang ini tadi yang ada di Immersive Reader. Izin Pak, lanjut Pak. Oke, Ibu Bapak, yang ini tadi di overview, ini guru nanti bisa melihat progres dari penyelesaian challenge dari masing-masing siswa. Umpamanya seperti ini, contoh ini, Dion Johnson ini kan dia udah sampai ke bagian bonus. Artinya dari 5 soal pada bonus itu sudah dijawab 2. Tapi Jonathan Sibel ini dia baru menyelesaikan 3 dan itu masih di tahap awal. Tony Park juga 3. Emily Weisert ini udah berapa 6. Maya Fernandez ini udah sampai di halaman 11. Jadi kalau dari awal tadi, kalau challenge ini ada yang mungkin lebih lama dari pembelajaran yang sifatnya sudah ditentukan batas waktunya. Kalau kita kan biasanya 1 jam atau 2 jam pembelajaran. Maka di sini untuk pengaturan waktunya diserahkan bisa ke guru. Artinya guru sudah menentukan batasan waktu atau bisa ke siswa. Bisa nanti diselesaikan siswa seminggu, sebulan, atau 1 semester tergantung kita. Atau di bagian ini juga kita bisa post kelas. Artinya kelas itu bisa kita bekukan untuk sementara sampai nanti kita jalankan kembali. Nah, oke, ini tampilan untuk overview-nya. Setelah siswa nanti menjawab atau memulai challenge-nya. Oke, izin Pak, lanjut Pak. Oke, kita lihat ini ada refleksi. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan elemen pola pikir apa yang sudah Anda gunakan di kelas. Artinya dari yang sudah tadi dijelaskan, kira-kira nanti apa yang
yang mau kita terapkan di kelas. Contoh guru matematika, bagaimana upaya pelajaran matematika itu dia bisa aplikatif atau bisa menganalisa atau mengevaluasi masalah keseharian. Begitu juga nanti yang guru geografi, begitu juga dia guru yang bahasa dan lain sebagainya. Artinya tidak lagi pembelajaran itu hanya di C1, C2, C3. Kalau C1 kan biasanya hanya pemahaman, pengertian, definisi. Kemudian ada dia kalau C2 pengetahuan yang sifatnya itu namanya seperti pembagian dan lain-lain lah. Kalau C3 dia aplikasi, bagaimana penerapan. Tapi diharapkan lebih dari itu. C4 sudah menganalisa. Tadi yang dianalisa itu adalah hutan Amazon. Termasuk di dalamnya mengenai sungainya, termasuk mengenai binatangnya, termasuk mengenai curah hujan, termasuk perubahan iklim, dan lain sebagainya. Pertimbangkan bagaimana Anda mempersiapkan pelajaran baru. Bagaimana pelajar berpenutur bahasa Inggris didukung. Dan bagaimana kemajuan siswa dipantau secara real time. Artinya gini, kalau kita menggunakan mindset ini tadi didukung oleh bahasa. Kalau dia ditampilkan dalam bahasa asing, maka bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain. Juga bisa dipantau pekerjaan siswa sudah sejauh mana seperti yang tadi. Ada yang tadi sudah sampai di bonus dan lain sebagainya. Elemen apa yang paling ingin Anda tingkatkan? Tadi kan dia di bagian tema-temanya itu ada yang temanya matematik, ada yang dia sains, kemudian ada tadi video, ada artikel, ada pertanyaan dan lain sebagainya. Kebetulan karena ini sifatnya refleksi, maka ini sebenarnya diserahkan kepada masing-masing guru. Tapi yang inti pada refleksi ini dengan melihat atau mengamati pada challenge yang tadi ditunjukkan, bahwa mindset ini salah satu platform yang bisa menyahuti penerapan keterampilan penyelesaian masalah dalam dunia nyata. Oke, lanjut Pak Febri, ada lanjutannya. Pak Febri, ini jam 3, apakah break dulu atau lanjut? Halo, izin Pak Febri. Oke. Oh iya, boleh. Iya, Pak, boleh kalau kita mau lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Nanti ada tambahan dari Pak Febri. Kalau mau break dulu boleh, Pak. Kalau mau lanjut boleh. Kita break dulu gitu nggak apa-apa? Maksud saya begini, bagaimana nanti supaya peserta pelatihan ini bisa mendapatkan sertifikat yang tadi. Atau saya lanjut, saya selesaikan materi ini, nanti sambil menunggu ke jam 4, ya, sampai jam 16, nanti peserta masuk ke mindset, dan untuk tagihan hari ini adalah bisa memperoleh apa tadi, sertifikat tadi. Kira-kira bagaimana Pak Febri, bisa? Mungkin kita istirahat aja Pak, biar Bapak Ibu aja dulu ya, peserta bisa bisa coba ya, untuk mindsetnya. Ya, oke. Ya Pak. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Febri. Nanti dilanjutkan setelah sesi break atau sesi istirahat. Siap Pak. Saya kirim dulu linknya Bapak Ibu
gomindset.com.
Oke, Bapak Ibu udah selesai istirahatnya. Oke, ini saya kembalikan dulu ke Pak Asad ya. Pak Asad, mungkin mau dilanjut dulu materinya. Oke, halo Pak Asad. Halo Pak, Ya, apakah Pak. suara saya terdengar? Kedengaran. Oke. Ya, oke ya Pak. Izin kita lanjutkan Pak. Siap, Pak. Pak Febri yang share atau saya yang share? Cuma Boleh kalau saya yang share Pak. dari HP. Karena laptop saya belum terhubung nih. Nggak apa-apa. Oke. Saya cari materinya dulu. Ini ya. Oke, Ibu Bapak, sudah terlihat? Ayo. Sebentar. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Kita lanjut tadi sudah selesai di bagian mana tadi? Oke. Sepertinya untuk komponen sudah selesai. Kita masuk ke mapping berikutnya. Yang ini tadi facilitation view yang tadi Ibu Bapak ya yang overview-nya untuk kita melihat progres atau kemajuan dari tugas siswa. Kita lanjut dulu. Ini tadi refleksi sudah. Kita sekarang masuk apa itu pilihan urutan dan waktu untuk mindset challenge. Kita lihat dulu di sini di mindset ini secara umum tersedia beberapa kurikulum ya atau challenge yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di beberapa negara. Ada di USA, ada mungkin ini yang di Kanada, ada yang di Inggris, ada yang di India. Berikutnya biasanya tersedia kurikulum lain. Oke, kita lanjut dulu. Apa yang perlu kita pahami di sini? Tantangan mindset selaras dengan berbagai standar dan kurikulum. Hal ini memudahkan untuk
membawa pelajaran berbasis penyelidikan di dunia nyata, the real world mindset ke dalam kelas Anda. Coba kita lihat apa peta kurikulum untuk membantu Anda merencanakan dan mempercepat siswa Anda. Kami telah membuat peta perencanaan kurikulum untuk Anda. Yang ini tadi ya, peta kurikulum dapat diunduh berdasarkan kelas atau berdasarkan topik. Untuk Common Core, Texas Essential, Knowledge and Skill, Florida, Next Generation Science Standard, dan seterusnya. Di sini dan kurikulum internasional termasuk standar India, Victoria, dan internasional apa ini? Kalur tahap apa namanya? Itulah beberapa hal. Peta ini dapat diakses saat Anda masuk ke library mindset. Yang tadi kan ada di bagian library yang pertama, kurikulumnya ditandai dengan gambar bendera yang ada di samping yang tadi. Ada dia challenge-nya matematik, ada challenge-nya tadi apa sains, ada kemudian temanya di sampingnya itu kan ada gambar bendera. Berarti kalau gambar benderanya Amerika berarti dia mengikuti peta kurikulum Amerika. Kita lanjut. Yang ini untuk urutan waktu. Artinya ada dia yang jalannya itu. Ini kan suggested sequence grade untuk kelas 7. Apa yang dia cocok untuk bulan September, apa November, apa dia untuk Januari, Mei, Februari, April, dan seterusnya. Ibu Bapak nanti bisa lihat di di materinya, di mindsetnya. Urutan yang disarankan. Berikut adalah contoh urutan yang disarankan untuk matematika tingkat 7 menggunakan peta kurikulum Common Core yang tadi Amerika punya. Kita lihat mindset challenge dapat ditugaskan di berbagai titik selama instruksi. Artinya di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Apakah dia sifatnya itu pre-test, post-test, apakah dia sifatnya itu refleksi, apakah dia sifatnya formatif, sumatif. Kalau yang sekarang kurikulum merdeka itu kan ada dia asesmen awal, ada dia yang sifatnya formatif. Apakah itu ketika satu materi di tengah-tengah materi atau setelah selesainya satu materi, atau dia bisa juga sumatif, umpamanya setelah selesai satu blok. Kalau yang sekarang namanya satu TP atau satu ATP. Bisa juga untuk penilaian formatif yang ini ya, untuk membangun proyek dan mempertahankan motivasi, gunakan mindset challenge di tengah unit instruksional. Mungkin perlu dilakukan di tengah pembelajaran untuk mengurangi kejenuhan. Ya, semacam ice breaking, tetapi dia yang dikasih adalah challenge. Lanjut, untuk meregangkan kemampuan siswa untuk mentransfer keterampilan ke situasi baru. Gunakan mindset di akhir unit instruksional atau sebagai ulasan. Jadi pada dasarnya mindset challenge ini bisa kita pakai di awal, di tengah, atau di akhir. Kita lihat kapan dia dipergunakan di awal. Menggunakan mindset challenge di awal unit instruksional adalah cara yang bagus untuk menjawab pertanyaan di mana saya akan menggunakan ini. Siswa mungkin terjebak, tidak apa-apa. Maksudnya begini, kalau digunakan di awal itu
sebagai informasi awal kepada siswa, mungkin kita menginginkan ini diberikan di awal sebelum masuk ke materi semacam pretest lah. Sehingga kalaupun siswa belum paham, siswa masih menebak-nebak, ya nggak apa-apa. Makanya bahasanya di sini siswa mungkin terjebak atau siswa mungkin macet atau bahasa lainnya bingung. Nggak apa-apa, kan dia baru di awal. Mungkin materinya belum kita berikan atau langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut mungkin belum dijelaskan. Tapi siswa sudah kita arahkan untuk mencoba. Perjuangan produktif dapat membantu membangun motivasi. Gunakan tanggapan siswa untuk kemampuan pra menilai. Yang tadi ya, dites. Dan membantu memandu pelajaran di masa depan. Kita tayangkan dulu atau kita uji dulu kemampuan siswanya. Baru kemudian kita berikan teori atau detailnya. Sama mungkin seperti orang yang kalau tantangannya di dunia nyata itu adalah belajar mengemudi. Ya, yang penting dia coba bawa dulu. Nanti baru kita sampaikan teori-teorinya. Bagaimana cara ngerem, cara gas, cross gantung dan lain sebagainya, cara berbelok dan lain sebagainya. Oke, kemudian hal ini dapat memungkinkan Anda untuk menyesuaikan instruksi dengan tingkat kemampuan siswa dengan setiap keterampilan. Jadi kalau dia di awal, kita udah tahu bagaimana kemampuan anak. Karena kalau anak ternyata kemampuannya rendah, maka kita ekstra di dalam kegiatan pembelajaran. Atau kalau hasil anak itu sudah tinggi, berarti kita sudah bisa melakukan pengayaan atau mencoba menaikkan, kalau yang tadi hanya dari analisa, mencoba ke evaluasi C5 atau mungkin solusi-solusi atau mungkin dia C6. Ya lanjut. Menggunakan mindset challenge di tengah unit. Artinya kalau kita lakukan mindset challenge ini di tengah pembelajaran, bagian tengah unit instruksional juga merupakan saat yang tepat untuk membantu siswa melihat aplikasi dari apa yang mereka pelajari. Mungkin di awal kita sudah antarkan, kemudian kita coba berikan challenge-nya seperti yang tadi saya lakukan. Itu mula-mula saya sampaikan dulu materinya sebentar, kemudian baru masuk ke demonstrasinya. Berarti di tengah challenge-nya tadi Ibu dan Bapak disuruh untuk menjawab pertanyaan sampai dapat sertifikat. Menggunakan Microsoft Challenge di tengah unit instruksional membuat praktik dan standar bermakna. Oke. Ini bagaimana? Ini masih yang di tengah. Jika Anda menggunakan mindset challenge itu sendiri sebagai penilaian formatif dan untuk membangun sampai proyek unit instruksional. Artinya challenge ini kalau dia di tengah kan untuk penilaian. Kalau dulu namanya penilaian harian, ulangan harian atau ulangan blok. Yang ini mungkin setelah belajar 1 bulan, kemudian kita kasih challenge yang wajib diselesaikan oleh siswa untuk bulan tersebut. Atau ketika di pertengahan bulan, siswa harus menyelesaikan challenge tersebut. Oke, pasangkan siswa dengan berbagai kemampuan dan gunakan petunjuk yang diberikan dalam panduan guru untuk membantu siswa yang berjuang. Tadi kan ada dia teacher guide yang tadi panduan untuk guru, mungkin itu perlu di-download, ya kita download. Kemudian bisa kita berikan ke siswa, mana tahu terkendala di perangkat. Ini kalau di akhir, mungkin setiap siswa berbeda. Akhir dari unit instruksional
memaksimalkan kesempatan bagi siswa untuk berhasil mentransfer keterampilan akademik ke konteks dunia yang nyata. Artinya di akhir pembelajaran, apa yang tadinya sudah dipelajari oleh siswa mengenai problem solving di dunia nyata, pemecahan masalah di dunia nyata, maka prakteknya kita berikan di akhir. Di sini Anda dapat mendorong diskusi yang lebih kaya antara siswa yang menggunakan tips fasilitator dan menggunakan mindset challenge untuk mengarah ke proyek dengan ekstensi proyek yang disarankan. Mungkin saja challenge-nya begini. Siswa kelas akhir, challenge-nya adalah mereka mencoba merancang acara perpisahan. Jadi challenge-nya itu mulai dari persiapan bentuk acara, kemudian budgeting-nya, bentuk acara dan lain sebagainya. Yang secara umum itu kan ada di dunia nyata. Ya tidak kita suruh siswa tadi ketika belajar, tapi itu setelah selesai pembelajaran. Itu mungkin salah satu contoh yang sering kita lihat di dalam realita. Space repetition adalah pendekatan berbasis bukti yang kuat untuk menjaga keterampilan dalam memori jangka panjang. Artinya begini, kalau dia langsung diberikan masalah, maka nanti dia akan lebih lama nyantol ketimbang dia hanya menghafal. Atau ketimbang anak tersebut hanya diminta contoh-contoh. Tapi kalau dia menganalisa, kemudian anak tersebut mengevaluasi, itu akan lebih tertanam di memori. Oleh sebab itu salah satu keterampilan 21 CLD itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Sebenarnya kan yang perlu itu adalah solusi. Sama seperti kalau di pengetahuan, menghafal ibu kota negara sebenarnya nggak terlalu sulit. Tetapi bagaimana menerapkan peta jalan atau menerapkan panduan atau Google Map untuk menuju ke satu daerah yang siswanya belum pernah sama sekali. Sehingga ada kadang-kadang yang mungkin itu tidak perlu terlalu detail diajarkan di kelas. Tetapi bisa saja anak ini diberikan peta tertentu untuk ke lokasi tertentu menggunakan panduan tadi. Gunakan mindset challenge untuk mengubah ulasan menjadi suguhan yang memperkaya dan relevan dengan instruksional. Kalau selama ini kan dia lebih banyak ceramahnya, kalau yang ini dia lebih banyak ada pada menyelesaikan masalah atau dunia nyatanya. Berbagai cerita untuk mindset challenge membantu siswa meningkatkan transfer keterampilan mereka ke situasi baru. Salah satu yang dituntut dari keterampilan pemecahan masalah itu adalah menggunakannya pada konteks baru. Kalau tadi kan mungkin dia itu hutan, tapi nanti kan bisa ke yang lain di luar hutan, apakah laut, apakah dia mungkin gunung dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya tetap sama. Refleksi, luangkan waktu sejenak, merenungkan kapan dan bagaimana Anda mengintegrasikan mindset challenge berdasarkan tujuan Anda. Maksudnya gini, apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Nah, itu yang hari ini perlu dipikirkan. Kalau dia di awal, bagaimana efektivitasnya? Kalau dia di akhir, bagaimana efektivitasnya? Dan kalau dia di tengah, bagaimana dalam pencapaian tujuan? Apakah Anda akan menetapkan mindset challenge untuk memperkenalkan topik baru? Berarti informasinya baru sama sekali. Pretest. Di tengah-tengah